Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nadifah. Di sini saya akan mempresentasikan konsep net saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting atau MFCA terhadap Sustainable Development pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di ISI periode 2017 sampai 2019. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Latar belakang. Era modernisasi membuat persaingan pelaku industri semakin ketat, membuat perusahaan dituntut untuk semakin berinovasi dalam kegiatan industrinya. Oleh karena itu, perusahaan butuh melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Dalam kinerja perusahaan tidak hanya membahas tentang bagaimana mendapatkan suatu keuntungan atau profit, tetapi juga harus membahas tentang kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, atau yang sering kita sebut dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Green accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Aniela 2012. MFCA adalah alat manajemen yang mempromosikan penggunaan bahan yang efektif secara efisien, berkontribusi pada pengurangan limbah, pengurangan emisi, dan non-produk. Sehingga diharapkan konsep Green Accounting dan MFCA dapat berkontribusi dalam pengembangan keberlanjutan perusahaan atau sustainable development. Rumusan masalah dan penelitian ini adalah yang pertama, apakah green accounting yang diukur dengan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap sustainable development? Yang kedua, apakah MFCA yang diukur dengan biaya produksi berpengaruh terhadap sustainable development? Lalu yang terakhir, apakah MFCA yang diukur dengan nilai produksi berpengaruh terhadap sustainable development? Penelitian terdahulu tahun 2016 ada MICDAT, tercapainya corporate sustainability jika tata kelola perusahaan dapat menjaga keseimbangan dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Lalu tahun 2017 ada Marota, Green Concept dan MFCA memberikan pengaruh signifikan pada perusahaan produksi alat dan furnitur kesehatan. Lalu pada tahun 2018 ada Loen, Green Accounting Implementation dan MFCA mempunyai pengaruh positif terhadap sustainable development pada perusahaan semen di Indonesia. Lalu pada tahun 2019 ada Loen, tidak terdapat pengaruh positif MFCA terhadap sustainable development, tetapi terdapat pengaruh positif implementasi Green Accounting terhadap sustainable development. Lalu pada tahun 2020 ada Fakhroni dan Selpianti, implementasi Green Accounting dan MFCA berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan sustainable development pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, desain penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di ISI periode 2017 sampai 2019. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan sektor industri barang konsumsi. Yang pertama terdaftar di ISI periode 2017 sampai 2019. Lalu yang kedua mengikuti proper KLHK, yang ketiga melaporkan sustainable development, dan yang keempat menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya. Lalu data dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan tahunan, laporan sustainable development, dan proper KLHK dengan metode regresi linear berganda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.